calling me, they'll be calling me royalty. Let's give me loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Setelah teman-teman membuat pola tataan setrika di durasi video saya sebelumnya, kemudian kita mulai memotong ke bagian papannya. Nah, di sini papan saya menggunakan blockboard. Jadi papan dengan tebal 2 cm. Jadi di sini kita manfaatkan bahan-bahan yang tersedia atau papan-papan sisa, teman-teman ya. Jadi di sini kita butuhkan 2 kali. Kemudian kita persiapkan juga untuk tinggi pada tatakan setrikanya. Jadi kebetulan di sini tingginya itu saya ngebuat itu 10 cm kurang lebih, di sini 10 cm. Nah, untuk lebar baloknya ini bebas, tapi yang saya pergunakan di sini kurang lebih untuk lebarnya itu 9,5 cm. Nah, di sini saya menggunakan bahan sisa, teman-teman ya. Jadi ini karena sudah saya amplas saja. Jadi sebenarnya itu ini adalah ini. Terlihat sekali kan jauh bedanya. Nah, ini. Kemudian untuk bagian blockboardnya saya juga saya juga menggunakan blockboard sisa. Nah, untuk mengamplasnya teman-teman bisa menggunakan gerenda. Jadi di sini saya mengamplasnya itu dengan grit 80 untuk yang bagian kasarnya. Jadi pertama ini saya grit 80. Kemudian untuk yang halusnya saya cukup di 180. Nah, jadi teman-teman bisa mengamplas manual, atau enggak jika kepingin langsung tidak usah diamplas juga nggak apa-apa. Nah, untuk cara memotongnya tidak saya buatkan video karena mungkin sudah paham semua. Teman-teman bisa menggunakan gergaji manual atau bisa menggunakan jigsaw seperti ini. Nah, di sini langkah selanjutnya kita mulai untuk membuat tataannya. Nah, untuk tataan sendiri kita dari polanya ya, itu kita ngebuat mungkin kurang lebih 6 cm dari pinggir. Di sini kita buat 6 cm. Kita titik kira-kira di sini 6 cm dari bagian diameter yang lebar. Nah, di sini 6, kita kira-kira di sini. Nah, untuk bagian bawah teman-teman bisa buat lebih perpendek ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk yang bagian bawah, tapi saya di sini buatnya sejajar aja. Jadi atas dan bagian bawah itu sama. Nah, selanjutnya kita dari 6 cm itu kita pasang dulu bagian kotaknya ini. Kita taruh kira-kira di tengah-tengah. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini untuk patokan ketika kita memasang pada papannya. Nah, di sini kan sudah. Sekarang kita potong dulu. Jadi untuk tataan ini untuk apa namanya? Untuk bagian ini kita bisa kira-kira sendiri. Ini hanya sebagai acuan ketika kita memasang pada bagian tripleknya. Sekarang kita persiapkan bagian bawah. Jadi salah satu kita pergunakan di bagian bawah. Mungkin yang ini aja. Di sini kita kira-kira sejajar.
Kemudian teman-teman gambar dulu. Kemudian ini adalah bagian bawah, yang bagian atas kita gambar di bagian yang kotornya. Nah, seperti ini. Sekarang kita mulai untuk memasang pada bagian atasnya. Jadi atasnya kita pasang terlebih dahulu. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ini yang bagian atas. Nah, di sini untuk acuan mungkin kita beri lem dulu sebelum kita memakunya. Setelah kita beri paku pada di 3 yang tadi sudah kita titik, sekarang kita melanjutkan untuk memberi alas pada bagian atasnya. Nah, ini kan bagian atas. Nah, untuk bagian atas itu sendiri teman-teman bisa menggunakan spons. Jadi di sini saya menggunakan spons sisa teman-teman ya. Nah, ini bisa terlihat spons jelek. Jadi saya mempergunakan spons sisa. Jika teman-teman nggak ada spons, jadi bisa mempergunakan ini. Jadi ini adalah saya beli itu di di toko spons seperti ini. Ini tebalnya tuh kurang lebih 3 mili, jadi berwarna hitam. Ini untuk harga tuh kurang lebih 15.000. Jadi lebarnya itu kurang lebih 2 meter untuk panjang, dan lebarnya tuh 1,5 meter. Jadi saya kurang tahu untuk namanya, tapi biasa digunakan untuk sepatu. Nah, di sini kita persiapkan spons dulu. Jadi kita cari spons yang sekiranya masih bagus. Kita cari bagian spons yang masih bagus. Lalu kita nanti menempelkan ini ke bagian papan kayunya. Kemudian ini spons sudah kita siapkan kurang lebih seperti ini. Sekarang kita mulai untuk memberi lem pada bagian kayunya. Jadi kalau kita ke bagian kayu ke kayu, kita menggunakan lem G. Sekarang untuk bagian sponsnya kita pergunakan lem kuning. Jika sudah, teman-teman tinggal mengikuti
bagian gabusnya ya. Jadi di sini kita akan potong dulu mengikuti pola bagian tatakan setrikanya. Jika sudah kita potong mengikuti pola gabusnya kurang lebih seperti ini, jadi bisa menggunakan spons atau bisa menggunakan alas sepatu yang saya bilang tadi. Nah sekarang hal terakhir kita tinggal menempelkan ke bagian bawahnya. Jadi tampaknya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah nanti bagian atas ini kita beri kurang lebih sarung bantal kalau bisa dibilang. Nah di sini bagian kotak yang sudah kita tandai tadi kita pasang. Kemudian untuk mengunci pertama bisa teman-teman beri lem dulu. Nah jika sudah tampaknya kurang lebih seperti ini adalah tampak samping seperti ini teman-teman. Kemudian ini adalah tampak bagian bawahnya. Nah di sini kita mulai menitik untuk memasang paku. Jadi kita beri penguat lagi agar lebih kuat. Nah di sini dari pola tataan kita titik lagi seperti bagian yang atas. Kurang lebih kita memasangnya 3. Nah di sini kita paku. Di sini bebas teman-teman mau menggunakan paku atau menggunakan sekrup. Oke setelah kita beri paku kurang lebih tampaknya seperti ini teman-teman. Ini adalah bagian samping, kemudian bagian samping sebelahnya, dan ini adalah bagian bawah. Nah bawah tadi sudah saya pasang beri paku kurang lebih 3 bagian seperti ini. Nah langkah selanjutnya adalah kita tinggal membuat sarung bantalnya. Jadi setelah ini siap, kita membuat untuk pola sarung bantalnya. Jadi di sini teman-teman bebas menggunakan kain apa. Kalau di sini saya mungkin menggunakan belacu aja ya. Jadi mungkin yang ingin dibuat motif silahkan teman-teman buat sesuai keinginan masing-masing. Nah untuk bagian ini dari gambar pola kita lebihin kurang lebih 6 cm. Lalu kita stik 2 cm teman-teman. Nah jadi tampaknya seperti ini. Kita obras 2 cm, kemudian kita jahit keliling. Nah di jahit keliling kita sisakan kurang lebih untuk mengikat karetnya mungkin di angka 6 cm ya. Jadi 6 cm bagian bawah ini kita biarkan kurang lebih terbuka. Sini kita kira-kira aja mungkin di sini kita bilang ya. Nah di sini nanti tidak kita jahit. Oke jika sudah, sekarang kita beri elastik pada bagian jahitan kelilingnya. Jadi kalau mungkin di sini kan sudah paham semua. Jadi agar mempersingkat durasi, tidak saya buatkan untuk menjahit bagian karetnya.
Kemudian bagian ini kita tutup jahitan dulu teman-teman ya, yang sudah kita buka tadi 6 cm kita tutup dulu. Nah, langkah terakhir kita tinggal memasangkannya ke bagian tataan setrika yang sudah kita buat. Jadi untuk karetnya sendiri saya ngebuatnya itu setengah teman-teman ya. Jadi setengah dari kayunya ini. Di sini kita tinggal tata. Kemudian untuk lebarnya ini teman-teman bisa sesuaikan sendiri sesuai dengan ketebalan spons yang teman-teman pergunakan. Jadi kalau di sini saya menggunakan spons yang saya rasa itu 2 cm lebih. Kemudian nah, di sini sudah, dan tampaknya kurang lebih seperti ini. Jadi kita memanfaatkan bahan yang sisa di rumah. Oke, kemudian ini adalah tampak sampingnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk bagian ini bisa teman-teman lapisi kain lagi ya. Jadi kan saya ini dari spons langsung ke sarungnya. Tapi kalau bisa teman-teman lapisin dulu di atas spons ini, teman-teman beri kain 1 atau enggak 2 lapis, kemudian baru kita beri sarungnya. Nah, jadi tampaknya kurang lebih seperti ini. Dan mungkin jika teman-teman masih bingung, silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian dari saya, salam kreator dan terima kasih.